Silakan Mas Yusuf untuk segera share screen karena sudah ditunggu teman-teman. Iya, Mas, kedap. Terima kasih Mas Haris tadi sudah mengingatkan. Nanti pas kita mau mulai kita on cam ya teman-teman yang sambil masih di perjalanan atau memang belum mandi atau baru sarapan tidak apa-apa, nanti sambil kita tetap on cam untuk apa ya istilahnya mengikuti partisipasi teman-teman kelompok 3. Jangan sampai nanti kita cuma by suara aja, kasihan yang kelompok 3 nanti diharuskan on cam, yang teman-teman yang lain hanya menyimak di belakang layar gitu ya. Jadi mohon partisipasinya. Dan untuk Mas Yusuf ini kan pakai 2 armada, yang saya jadikan fokus mungkin dua-duanya dulu ya, biar nanti saya nggak tahu mana yang jelas menggunakan. Misal pakai 2 armada harus satunya dipasang headset karena nanti antisipasi untuk suaranya ngeback seperti tadi. Oke. Mungkin Mas Yusuf, ini tadi kayaknya yang satu udah keluar. Ya aja dulu, Bu. Oh, satu dulu. Oh, nggih, pasang headset dulu ya. Nggak apa-apa, mau sambil menyiapkan. Oke, saya on kamera juga. Ya, ini saya dari rumah teman-teman, mohon maaf. Sambil sebelum kita mulai, karena Mas Yusuf dan teman-teman sedang menyiapkan bahan yang akan ditampilkan dalam layar share screen-nya. Dan saya mulai ya untuk mengawali dari perkuliahan hari ini yang kita secara Zoom meeting ya. Oke. Mungkin yang belum on nanti untuk disediakan kameranya ya gitu ya, karena kamera sudah ada, tinggal mengaktifkan kamera. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Dan alhamdulillah kita masih melanjutkan membersamai mata kuliah Sosiologi Pendidikan hari ini ya, tapi dengan kondisi yang berbeda ya. Dan ini seperti halnya kemarin kita di mata kuliah Penelitian Pendidikan. Tapi karena sebenarnya saya punya Zoom meeting itu prabayar sampai hampir 1 tahun ya, tapi ini belum saya gunakan lagi karena selagi kita bisa luring dan penjelasan akan mudah tersampaikan, kita tetap ketemu di kampus ya. Jadi Zoom meeting ini saya hanya menggunakan untuk hal-hal yang sekiranya seperti kondisi saat ini ya. Saya tidak bisa tidak bisa kondisi di kampus, dan pada akhirnya saya harus tetap mengikuti KBM teman-teman, memfasilitasi teman-teman dalam pembelajaran sosiologi tapi secara daring gitu. Dan nanti semoga sinyal dan lain sebagainya kita tetap mengkondisikan ya. Terus nanti kan ada video, jadi nanti semoga sinyal pun akan membersamai kita, karena takutnya kalau video itu biasanya ngadat-ngadat ya, tergantung dari tegangan sinyalnya di tempat teman-teman, khususnya Mas Yusuf yang nanti akan menampilkan PowerPoint-nya hingga video tersebut itu. Ya, materi yang akan dibahas hari ini terkait dengan pendidikan sebagai saluran mobilisasi sosial gitu ya Mas ya, untuk kelompok 3. Ya, betul, siap. Mohon informasinya dulu, ini teman-teman yang lainnya ada yang sudah di kampus atau di rumah semua? Belum jadi berangkat. Ya, berarti tadi doanya Bu Meda nggak usah ke kampus. Gitu ya. Ya dosa lo gitu ya. Oke, hari ini karena memang kondisi tertentu, jadinya saya belum bisa bersama ke kampus. Tapi kalau luring sebenarnya enak gitu ya. Tapi mungkin teman-teman malas PW kalau sudah di rumah gitu ya. Padahal saya agenda hari ini pun sampai sore, tapi semuanya ya sudah kita gunakan dengan daring. Oke, sekiranya sudah siap, coba ditampilkan dulu sebelum nanti saya memberi arahan lagi. Monggo. Ini saya sambil ngomong ya. Ini kelihatan nggak ini? Tuh, aduh, nggak kelihatan ya. Lagi bobo, nggak kelihatan ya teman-teman. Jadi
saya di kamar ini ya sambil ngomong. Gitu ya. Dan nanti kalau pas ada jalan-jalan mungkin saya off kamera dulu ya. Karena mengkondisikan lagi ngomong. Oke, ini sudah muncul. Coba Mas di ini tampilkan besar ya. Terima kasih. Oke, ini ada Mbak Fitria, Mas Irfan, Mas Haris juga ya tadi, kemudian ada Mbak Intan sama Mas Yusuf ya hari ini. Oke, teman-teman, seperti biasa, pada intinya nanti hanya 3 penanya yang akan melakukan sesi tanya jawab untuk bertanya. Tapi untuk yang menambahkan saya tidak membatasi siapapun dan jumlah berapapun gitu. Allah, karena itu nilai yang nanti untuk sebagai penambahan dari masing-masing setiap sesi pertemuan untuk di mata kuliah ini. Gitu. Oke, untuk menyingkat waktu dan tempat saya persilakan kepada timnya Mbak Fitria, Mas Irfan, Mas Haris, Mbak Intan, dan Mas Yusuf. Monggo. Baik, Bu. Langsung saja dimulai ya. Langsung dimulai, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok 3, akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pendidikan dan mobilitas sosial. Kelompok 3 terdiri dari yang pertama, Fitria Nur Hasanah dengan NIM 205-200108. Lalu ada Irfan Danang Ramadan dengan NIM 205-2014. Lalu ada Harisa Setiawan dengan NIM 205-2019. Lalu ada Intan Istiqomah dengan NIM 205-2128. Dan yang terakhir ada Yusuf Khalid Afandi dengan NIM 205-2136. Selanjutnya, Mas. Baik, untuk pembahasan yang pertama mengenai pengertian pendidikan yang akan disampaikan oleh Mas Irfan. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Haris untuk waktunya. Yang pertama adalah pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan suatu pembelajaran, pengetahuan, ataupun keterampilan dengan memberi bimbingan atau pemeliharaan yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Pendidikan juga bisa didapatkan tanpa bimbingan atau secara otodidak. Slide selanjutnya, Mas. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah suatu pergerakan atau perpindahan kedudukan dan peran seseorang dalam struktur sosial tertentu dalam perubahan tertentu secara individu maupun kelompok di masyarakat secara fisik, sosial, dan psikis. Pada mobilitas sosial, suatu gerakan atau perpindahan ke arah yang positif atau baik, maka perubahan itu membawa seseorang menuju tingkat sosial yang baik sehingga kedudukan atau tingkat sosialnya meningkat. Sebaliknya, jika perubahan itu mengarah ke hal yang negatif atau kurang maksimal, maka kedudukan tingkat sosialnya akan mengalami penurunan. Slide selanjutnya, Mas. Selanjutnya untuk proses mobilitas sosial akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu proses mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial ini juga terjadi pergerakan secara naik atau turun, atau tidak terjadi perpindahan sama sekali, di mana artinya bahwa mobilitas ini bisa bersifat horizontal atau vertikal. Mobilitas sosial horizontal diartikan sebagai suatu gerakan perpindahan dari suatu status ke status yang lain tanpa perubahan kedudukan. Jadi pada mobilitas sosial horizontal
Jadi pada mobilitas sosial horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Sedangkan untuk mobilitas sosial vertikal yaitu merupakan suatu gerak perpindahan dari suatu status sosial ke status sosial yang lainnya yang tidak sederajat. Nah, mobilitas sosial vertikal ini dapat dirinci menjadi dua jenis, yaitu ada gerak perpindahan status sosial naik atau bisa disebut so climbing, dan gerak perpindahan status yang menurun atau social sinking. Nah, gerak perpindahan status sosial yang naik atau dikenal dengan istilah social climbing adalah perubahan posisi seseorang yang naik dari posisi sosial sebelumnya ke posisi sosial yang lebih tinggi. Hal ini biasanya terjadi melalui pendidikan, pekerjaan, atau bisnis yang sukses. Nah, contohnya adalah seseorang yang lahir dari keluarga dengan status sosial rendah, namun berhasil menjadi orang yang sukses dan memiliki posisi sosial yang lebih tinggi melalui pendidikan yang baik atau kerja keras dan keberuntungan. Nah, sedangkan gerak perpindahan status sosial yang menurun atau tadi dikenal dengan istilah social sinking adalah perubahan sosial seseorang yang turun dari posisi sosial sebelumnya ke posisi sosial yang lebih rendah. Hal ini biasanya terjadi karena faktor-faktor seperti kegagalan dalam pekerjaan atau bisnis, masalah kesehatan, atau masalah keuangan. Contohnya adalah seseorang yang lahir dari keluarga kaya namun akhirnya mengalami kebangkrutan atau kegagalan dalam bisnis sehingga harus menurunkan posisi sosialnya. Gerak perpindahan status sosial yang naik atau turun dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ada pendidikan, keterampilan, keberuntungan, dan hubungan sosial. Namun, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk naik ke posisi sosial yang lebih tinggi atau mempertahankan posisi sosial yang tinggi. Karena adanya faktor-faktor seperti ketidakadilan sosial, diskriminasi, dan kekayaan yang tidak merata di masyarakat. Nah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial di sini ada 7, yaitu angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, ekonomi, keahlian, dan juga perkawinan. Bersenjata merupakan organisasi yang dapat digunakan sebagai saluran mobilitas sosial vertikal ke atas atau kenaikan pangkat. Misalnya, seorang prajurit tentara atau polisi yang berjasa pada negara, yang menyelamatkan negara dari pemberontakan, akan mendapatkan penghargaan dari masyarakat, dan mungkin akan dapat diberikan pangkat atau kedudukan yang lebih tinggi, walaupun berasal dari golongan masyarakat rendah. Kemudian yang kedua, lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan dapat meningkatkan status sosial seseorang. Misalnya, seorang pemuka agama, baik itu ustadz, pendeta, atau biksu, status sosial mereka akan meningkat di masyarakat, terutama bagi komunitas pengikut agamanya. Kemudian yang selanjutnya, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan saluran mobilitas yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas dan dianggap sebagai sosial elevator yang bergerak dari kedudukan rendah ke kedudukan yang tinggi. Kemudian, organisasi politik.
Saluran ini dalam beberapa kasus terbukti memberikan kesempatan pada setiap anggotanya untuk naik tangga kedudukan di masyarakat. Bagi mereka yang pandai berorganisasi politik, maka akan berkesempatan dipilih sebagai anggota DPR dan wakil dari organisasi politik yang mengorbitkannya. Kemudian yang selanjutnya ada ekonomi. Organisasi ekonomi seperti perusahaan, koperasi, BUMN dapat meningkatkan tingkat pendapatan seseorang sehingga akan meningkatkan kekayaan dan status sosial di masyarakat. Kemudian keahlian. Seseorang yang memiliki keahlian pasti statusnya akan dianggap lebih tinggi dari orang biasa. Misalnya seorang dokter spesialis statusnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan seorang dokter umum biasa. Atau mungkin seseorang yang rajin menulis tentang pengetahuan atau hal-hal yang bermanfaat di situs online akan dianggap lebih tinggi statusnya daripada pengguna situs biasa. Kemudian yang terakhir yaitu perkawinan. Melalui perkawinan, seseorang bisa berubah kedudukan atau status sosialnya. Misalnya, seorang pria miskin yang menikah dengan seorang wanita kaya, dengan sendirinya status sosial pria tersebut berubah menjadi orang kaya dikarenakan istri. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor dalam mobilitas sosial. Faktor yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi di sini yang pertama ada perubahan kondisi sosial. Perubahan kondisi sosial misalnya kemajuan industri yang mengubah cara hidup atau mungkin kemajuan teknologi yang kemudian mengubah pemikiran dan cara hidup seseorang. Yang kedua, gerak populasi. Perkembangan misalnya perkembangan kota menyebabkan pergerakan populasi, menyebabkan transmigrasi ataupun urbanisasi. Dan yang terakhir yaitu komunikasi yang bebas. Pendidikan dan komunikasi yang bebas dapat memudarkan semua batas. Maksudnya, strata sosial yang ada dalam kehidupan akan pudar dan merangsang mobilitas sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor mobilitas sosial. Faktor penghambat. Perbedaan rasial dan agama. Misalnya adalah sistem kasta. Contohnya sistem kasta di India. Di India terdapat 4 kasta resmi. Yang pertama ada kasta Brahmana, yaitu kasta yang tertinggi. Contohnya para pendeta atau pemuka agama. Dan yang kedua yaitu Ksatria, di mana golongan ini terdiri dari anggota militer, kemudian bangsawan, dan lembaga pemerintah. Kemudian ada kasta Waisya. Kasta ini terdiri dari nelayan, petani, pedagang, wirausaha, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah kasta Sudra. Kasta Sudra ini didominasi oleh mereka yang bekerja sebagai buruh atau pelayan. Kemudian faktor penghambat yang kedua yaitu kemiskinan. Kemiskinan ini dapat membatasi perkembangan mobilitas sosial. Lalu faktor penghambat yang ketiga yaitu perbedaan jenis kelamin dalam masyarakat. Jenis kelamin berpengaruh terhadap prestasi, kekuasaan, dan status sosial. Biasanya pria dipandang lebih tinggi derajatnya dan cenderung menjadi lebih mudah mengalami gerak sosial daripada perempuan. Kemudian, slide selanjutnya. Hubungan antara pendidikan dan mobilitas sosial. Yang pertama, kesempatan pendidikan.
kesempatan pendidikan banyak ditentukan oleh kedudukan atau status sosial masyarakat. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi menjamin semakin tinggi pula peluang seseorang untuk mengalami perubahan sosial ke atas. Yang kedua yaitu mendapatkan pekerjaan. Artinya kualifikasi pendidikan ada hubungannya dengan jenis pekerjaan. Sehingga seseorang dapat memperoleh pekerjaan yang lebih berkualitas. Untuk slide selanjutnya. Ngapunten, Mas Yusuf, mungkin ini dulu ya, diaktifkan apanya, soundnya. Sepertinya pas share screen-nya enggak. Halo, cek Mas Yusuf. Mas Yusuf. Halo Bu. Sebentar, ini di tampilan kami nggak muncul suara, cuma gambar. Kemungkinan jenengan belum checklist di pojok kiri bawah itu loh, kan itu ada audio. Nanti diulang lagi aja Mas, di stop share, kemudian share screen, tapi jenengan nanti klik di pojok kiri bawah itu. Ya. Tahu. Sebagai petani. Sudah muncul belum suaranya? Sudah Mas. Oke. Kecamatan Kradenan merupakan kecamatan yang terletak di ujung selatan Kabupaten Blora. Merupakan salah satu kecamatan pinggiran yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Sebagian besar warganya bermata pencaharian sebagai petani. Letaknya yang terbilang jauh dari pusat kota menyebabkan berbagai dinamika sosial muncul di masyarakat. Berbagai macam mobilitas sosial dilakukan warganya. Salah satu sarana yang ditempuh ialah dengan memperbaiki taraf pendidikan. Menurut Muhammad Husi Arifin dalam jurnal Sosiologi tahun 2017 menyatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan faktor penting terhadap perolehan mobilitas sosial vertikal. Meskipun demikian, fakta menunjukkan bahwa di Indonesia masih terdapat hambatan untuk memperoleh pendidikan tinggi akibat berbagai ketimpangan sosial. Untuk memperjelas pengaruh pendidikan tinggi dalam pencapaian mobilitas sosial vertikal, saya telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Narasumber saya yang pertama ialah Bapak Ahmad Rifai. Ia adalah lulusan dari Universitas Islam Negeri Semarang yang sekarang bekerja sebagai guru tetap di SMANU 1 Kradenan. Ia juga aktif sebagai penyelenggara Pilkada Blora tahun 2020 di tingkat Kecamatan Kradenan. Coba Bapak jelasin perjalanan hidup Bapak mulai dari dulu sampai sekarang ya. Oke, jadi saya itu berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Bapak saya petani, ibu saya petani. Jadi saya merasa sejak kecil tuh masa hidup mau seperti ini terus. Nah, maka dari situ saya mulai dari SD, MTS, SMA berusaha untuk serius dalam dunia pendidikan karena saya yakin, saya punya prinsip bahwa pendidikan itu penting untuk membawa hidup saya menjadi lebih baik. Nah, dengan kondisi keluarga saya mungkin saat itu kurang seperti keluarga yang lain yang beruntung seperti itu, saya
sedikit minder saat saya ingin kuliah. Tetapi dengan tekad yang kuat, dengan usaha yang maksimal, dengan meyakinkan orang tua, ternyata ada jalannya saja. Semua ada jalannya. Dan kesempatan untuk berkuliah ini semakin lebar saat saya mendapatkan beasiswa bidik misi, yaitu beasiswa untuk keluarga kurang mampu tetapi berprestasi. Nah, di saat proses perkuliahan ini saya ikut organisasi, saya ikut mata kuliah dengan serius dan sebagainya. Proses selama kuliah ini saya benar-benar bisa serius, sehingga ketika lulus saya juga menimba atau memanen apa yang sudah saya tanam selama ini, yaitu dari pengalaman pendidikan saat penggodokan itu jadilah saya seperti saat ini. Saya kembali ke SMA 1 Kerajinan yang dulu seperti apa, saya bawa itu ilmu dari kampus untuk mempunyai kegiatan-kegiatan yang kreatif, mempunyai inovasi-inovasi baru, sehingga saya merasa pendidikan saat saya dulu di kuliah itu benar ada manfaatnya dan sekarang saya rasakan, entah itu untuk saya sendiri maupun untuk orang lain, terutama untuk keluarga saya. Ya, semoga saya bisa mengangkat derajat hanya dengan segitu. Terima kasih ya Pak ya. Hubungan positif antara pendidikan dan mobilitas sosial ditegaskan pula oleh hasil penelitian yang dilakukan Anita Sarani pada tahun 2012 di 2 provinsi yang ada di Indonesia, yakni di Jawa Barat dan Jawa Timur. Hubungan antara pendidikan tinggi dan mobilitas sosial di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berbagai ketimpangan dalam masyarakat, seperti ketimpangan sosial ekonomi, geografi, dan kultural. Sebagaimana keterangan dari narasumber saya yang kedua, yaitu ada Ratih Maiwulan. Ia adalah lulusan SMA pada tahun 2020 dan terpaksa menunda keinginannya untuk kuliah karena keterbatasan ekonomi. Jadi ya Pak ya, dulu kan katanya mau kuliah, kalau nggak jadi sebenarnya ada apa sih Pak? Ya, saya dulu udah punya niat untuk kuliah, udah niat banget untuk meneruskan ke bangku kuliah, bahkan udah lolos di jalur apa sih, itu lewat jalur SNMPTN, itu lolos di UIN Malang. Terus tapi karena kendala orang tua, biaya ekonomi, bahkan udah sempat izin sana sini, udah ya pokoknya minta restu untuk kuliah, tapi tetap belum dibolehin. Dan kalau misalkan saya tahun depan dibolehkan untuk kuliah, saya siap melanjutkan ke jenjang kuliah. Nah, sekarang pekerjaannya apa Mbak? Aktivitas di rumah? Saya di rumah itu bekerja, dan sore kalau saya kerjanya dapat di pagi, sore saya membantu itu mengajar di TPK. Terus sebelum kerja itu saya udah daftar, udah ngelamar sana sini, udah ditawarin kerja di sana sini. Ya, dan akhirnya dari orang tua memutuskan untuk mengambil yang dekat rumah. Makasih ya Pak ya atas ceritanya dari 0 sampai nggak boleh kuliah kayak gini. Iya, sama-sama. Dengan demikian, pendidikan menjadi salah satu faktor penting untuk mencapai peningkatan mobilitas sosial vertikal. Hal ini dapat tercapai jika ketimpangan sosial ekonomi, geografi, dan kultural dalam masyarakat dapat diturunkan. Baik, untuk video tersebut merupakan adanya mobilitas sosial, di mana seseorang yang mulanya dari kalangan keluarga biasa saja, melalui pendidikan dan loyalitasnya tersebut bisa merubah statusnya ke yang lebih tinggi
daripada sebelumnya. Nah, jadi pendidikan dianggap sebagai pelopor dalam mobilitas sosial, di mana pendidikan dianggap sebagai perantara untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Banyak yang beranggapan penuh pada pendidikan karena dengan adanya pendidikan, seseorang bisa mengubah nasib atau status sosialnya ke status sosial yang semakin baik. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, maka semakin besar harapan orang untuk mencapai tujuan tersebut. Itu tadi pemaparan presentasi dari kelompok 3. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Silahkan bagi para mahasiswa yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya ingin bertanya, Mas. Silahkan. Baik, nama Mahardika Adidaya Pamungkas dengan NIM akhir 144 ingin bertanya. Tadi kan di faktor-faktor mobilitas sosial ada faktor penghambatnya ya, Mas. Terutama di faktor rasial dan agama. Nah, contoh dari faktor rasial itu seperti apa dan bagaimana cara untuk menyadarkan bahwa semua manusia itu memiliki kesempatan yang sama, entah dari ras manapun, untuk merubah nasib mereka menjadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Mardika atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, siapa? Saya persilahkan. Saya izin bertanya, Mas. Tadi kan sudah disampaikan terkait tentang materi mobilitas sosial. Nah, dampak apa yang terjadi jika terjadinya mobilitas sosial, baik itu dampak. Terima kasih. Saya ulangi ya. Ya, saya ulangi, Mas. Apakah suaranya sudah terdengar jelas atau masih putus-putus ya? Mungkin Mbak Mega, mestinya jenengan off kamera dulu untuk mempertahankan sinyal. Yang kedua, headsetnya dilepas non. Kemungkinan itu headset dari headset. Kalau suara kesek-keseknya. Coba non, dicoba cek. Monggo Mbak Mega. Baik, Bu. Saya ulangi pertanyaannya ya, Mas. Apakah suara sudah terdengar jelas? Sangat non. Ayo. Baik, terima kasih, Bu. Jadi kan tadi sudah dijelaskan mengenai mobilitas sosial sendiri. Nah, pertanyaan saya, apa dampak baik positif maupun negatif yang terjadi jika adanya mobilitas sosial? Terima kasih. Terima kasih Mbak. Apa tadi? Mbak Mega ya. Terima kasih sudah bertanya. Untuk selanjutnya saya persilahkan lagi siapa? Saya izin bertanya, Mas Haris. Siapa? Mbak Nanda. Saya izin bertanya. Iya, silahkan Mbak. Nama saya Nanda Fatah Munawaroh dengan NIM belakang 122. Pertanyaannya, apakah lingkungan atau tempat tinggal seseorang bisa memengaruhi mobilitas seseorang? Itu saja, terima kasih. Baik, saya kira sudah cukup ya
Untuk yang bertanya, kelompok kami meminta waktu untuk berdiskusi sebentar. Ya, monggo. Nggak apa-apa, Mas. Mohon maaf ya, saya sambil off kamera dulu. Tadi sepertinya sinyal saya sudah mulai ngadat ya, tapi biasanya enggak. Cuma apa karena saya belum bayar ya? Enggak. Oke, teman-teman, ini tadi untuk sambil menunggu kelompok 3 yang akan memaparkan jawaban dari teman-teman yang tadi saya catat ada dari Mbak ada Mbak Hardika, Mbak Yanti, dan Mbak Nanda ya. Terus gini, pada intinya ini kan sebagai lanjutan materi kemarin nih, bagaimana ketika seseorang itu dengan lapisan-lapisan, dengan penggolongan satu sama lain gitu. Ya, satu sisi seseorang itu muncul status tersebut itu dikarenakan apa gitu ya. Oh, ternyata secara sejarah yang dulu saya bilang dari zaman ini ya kerajaan gitu ya sudah muncul bagaimana ketika anak raja itu beda sama dengan anak abdi dalam gitu atau anak orang biasa gitu. Atau kemudian kita ke flashback lagi ke zaman kolonial penjajahan Belanda di mana orang pribumi itu bahkan kita di dunia di buminya kita sendiri Indonesia itu malah sebagai nomor 3 beda sama orang Eropa dan kulit putih lainnya mereka itu diprioritaskan nomor 1 dan nomor 2 secara golongan gitu nih. Atau nanti penggolongan tadi secara keagamaan, semisal kita ada di agama Hindu, yaitu mereka karena masih memegang kastanya gitu. Yang tadi dibahas pula bahwa beberapa kasta itu tadi memungkinkan seseorang tidak bisa berpindah status ya dan tidak bisa nanti berpindah status tadi kan kita ngomong di mobilitas gitu ya. Nah, mobilitas ini bagaimana tadi sudah dibahas juga ada faktor penghambat gitu. Penghambatnya banyak hal ya tadi ya. Ada yang sosial agama dan sebagainya yang ditanyakan Mbak Mas Mahardika ya. Terus kemudian dampak dari mobilitas tadi itu apa sih gitu ya? Secara positif dan negatifnya ketika orang itu boleh atau bisa berpindah nanti positifnya bagaimana atau seseorang pindah secara negatif bagaimana sih efeknya gitu. Nah, apakah ketika Mbak Nanda tadi bertanya lingkungan tempat tinggal ini akan pengaruhi seseorang itu bisa berpindah? Nah, ini kita tunggu dulu ya sebelum saya review jawaban yang ada dari kelompok 3. Tapi saya tidak mengurangi dari teman-teman yang akan menambahkan. Gitu ya. Monggo, kalau semisal sudah ada yang bisa dijawab kelompok 3. Coba saya on kamera dulu ya, karena tadi kok gambarnya mulai ini ya. Kadang muncul, kadang enggak gitu. Tuh, ini saya sudah menampilkan on kamera, tapi di tampilan teman-teman saya nggak kelihatan ya. Halo, cek. Tidak terlihat, Bu. Iya, padahal saya nggak on kamera loh. Nggak tahu ini. Mungkin ini tadi kan saya baterainya sudah habis ya di laptop, kemudian tak cas. Mungkin karena dua ini ya, satu sinyal, satu laptopnya perlu baterai cas, jadi memaksimalkan untuk dari zoom-nya. Ini benar saya udah on kamera teman-teman, tapi kok gambar saya masih hitam, nggak kelihatan apapun. Monggo, sembari menunggu jawaban kelompok 3 ya. Untuk minggu depan sepertinya kita sudah terjadwal ini ya, UTS. Bentar saya tak cek dulu.
Iya, nanti setelah kelompok 3 ini sudah selesai, nanti kita sudah mulai UTS ya. Cuma nanti kita nunggu dulu, semisal di minggu ini kan masih kelompok 2 untuk kelas A, B, C. Jadi kemungkinan kita tunda dulu TS-nya minggu depan, tapi tetap di kelas D mempresentasikan atau siap di kelompok 4. Gitu ya? Halo? Cek sambil menunggu. Kelompok 4 kelompoknya siapa? Pendidikan dan ekonomi? Kelompok saya, Bu. Oh, iya siap, Non. Kelompok saya. Iya, Mbak Mega. Oke, berarti nanti Mbak Mega dan teman-teman siap untuk presentasi minggu depan. Cuma kalau di kelas ABC kelompok 3 yang maju gitu, ya. Nanti minggu depannya lagi baru kita serentak UTS. Tapi kelas D sudah tidak kelompok 4 tapi kelompok 5, tinggal sesi terakhir gitu. Oke, monggo. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Mbak Nanda. Tadi pertanyaannya adalah apakah lingkungan dan tempat tinggal seorang dapat mempengaruhi mobilitas sosial? Jawabannya adalah iya, karena mobilitas itu mendorong seseorang untuk lebih maju dan mempercepat tingkat perubahan masyarakat sosial ke arah yang lebih baik, serta dapat meningkatkan integritas sosial. Begitu Mbak Nanda. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang mau menambahkan dari Mbak Intan terkait pertanyaannya Mbak Nanda? Saya izin menambahkan, Bu. Ya, monggo Mbak Dita, silakan. Kalau menurut saya untuk pertanyaan dari Mbak Nanda itu kan saya sangat mempengaruhi karena mempengaruhi mobilitas seseorang. Nah, menurut saya sangat mempengaruhi karena di mobilitas sosial itu sangat berpengaruh terhadap lingkungan atau di masyarakat. Dan seseorang itu bisa maju itu tergantung lingkungannya, tetapi apabila di lingkungan sekitar atau di masyarakat itu tidak mendukung atau ranahnya seperti banyak yang negatif, seseorang itu bisa maju dengan di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kampus, sehingga tidak hanya di lingkungan sekolah atau masyarakat saja yang bisa memajukan seseorang tersebut, Bu. Oke, terima kasih Mbak Nanda, Mbak Dita ya, tadi sudah saya catat. Matur nuwun untuk menambahkan. Mungkin ada lagi, 1 lagi, atau 2 lagi, atau 3 lagi, dan 4 lagi, dan seterusnya yang menambahkan. Nggak ada? Ya, monggo untuk lanjut menjawab pertanyaannya Mas Mahardika dan Mbak Mega. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Mahardika. Nah, untuk faktor-faktor rasial, contohnya ada beberapa. Yang pertama ada diskriminasi dalam pendidikan. Nah, beberapa sekolah atau perguruan tinggi mungkin memberikan preferensi atau membatasi akses kepada orang-orang atau ras dari kelompok tertentu. Nah, sehingga membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai mobilitas sosial yang tinggi. Nah, yang kedua yaitu diskriminasi dalam pekerjaan. Beberapa perusahaan atau organisasi mungkin tidak memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan atau naik jabatan kepada orang-orang dari ras atau kelompok tertentu, sehingga membatasi kesempatan mereka untuk mencapai mobilitas sosial yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga ada prasangka dalam masyarakat. Prasangka atau stereotip terhadap ras atau kelompok tertentu dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memperlakukan mereka. Nah,
seperti halnya diskriminasi atau pengucilan sosial, sehingga membatasi mereka untuk mencapai mobilitas sosial yang lebih tinggi. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih cara untuk kita menyadarkan bahwa semua manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk beberapa cara. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan yang sama, di mana dengan kesempatan yang sama, dengan kesempatan yang kita berikan secara sama kepada orang-orang dari ras atau kelompok tertentu untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan keterlibatan sosial dapat membantu untuk mengatasi ketidakadilan sosial dan membuka jalan bagi mereka untuk mencapai mobilitas sosial yang lebih tinggi. Selanjutnya, membangun kesadaran dan pemahaman, di mana memperluas pemahaman masyarakat tentang keberagaman dan kesetaraan dapat membantu mengurangi prasangka dan stereotip terhadap ras atau kelompok tertentu, di mana ini dapat dilakukan melalui kampanye sosial atau pendidikan yang memposisikan nilai-nilai kesetaraan atau keagamaan. Yang ketiga, ada menghentikan diskriminasi atau tindakan yang tidak adil, di mana melakukan tindakan tegas terhadap diskriminasi dan tindakan tidak adil di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, dan hukum dapat membantu memastikan bahwa semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai mobilitas sosial yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu membantu jaringan dan dukungan sosial, di mana membantu jaringan dan dukungan sosial dapat membantu orang-orang dari ras atau kelompok tertentu untuk memperoleh akses ke sumber daya dan kesempatan yang mungkin tidak tersedia bagi mereka, di mana ini dapat dilakukan melalui organisasi sosial, kelompok kepentingan, atau koneksi sosial yang luas. Ya, begitu jawaban dari saya, Mas. Bagaimana? Mas Yusuf, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya ya Mas Yusuf. Oke, sama-sama. Komplit banget ya Mas Dika ya. Mungkin yang menambahkan bingung kayak mau di rapel-rapel. Oke. Siap-siap. Tapi enggak ada salahnya, siapa tahu ada yang mau menambahkan. Teman-teman monggo jawaban dari kelompok 3. Jika tidak ada, mungkin lanjut aja monggo dari pertanyaannya Mbak Mega yang belum terjawab. Saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Mega. Apa dampak positif dan negatif yang terjadi jika adanya mobilitas sosial? Gitu nggih, Mbak? Dampak positif yang pertama yaitu mempercepat perubahan sosial. Perubahan sosial akibat adanya mobilitas sosial yang dipengaruhi oleh globalisasi. Yang kedua, mendorong kemajuan seseorang, mengakibatkan status sosial seseorang yang tadinya rendah menjadi lebih meningkat. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Contohnya, jika seseorang berpindah ke lingkungan baru, maka ia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Sedangkan dampak negatif yang pertama yaitu adanya perpecahan masyarakat yang dipicu oleh perbedaan pendapat, tujuan, dan perbedaan antar masyarakat. Yang kedua, terjadinya konflik masyarakat. Misal, jika ada seseorang yang berpindah ke lingkungan sosial baru, pasti akan ada orang lain yang menentangnya. Dampak negatif yang ketiga, menurunkan kesehatan fisik dan mental. Hal ini terjadi pada seseorang yang mengalami mobilitas sosial vertikal ke bawah atau mengalami penurunan status sosial. Orang cenderung tidak merasa nyaman karena masih baru di lingkungan sosial tersebut, sehingga dapat menimbulkan penyakit khususnya psikologis. Gitu, Mbak. Mbak Nanda? Mbak Mega, sorry, Mbak Mega. Ada feedback enggak?
Dari saya sudah cukup. Terima kasih ya Mas Irfan atas jawabannya. Untuk yang mau menambahkan, silahkan jika masih ada. Oke, kalau sudah ditutup malam, monggo Mas Yusuf dan teman-teman kelompok 3. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, mohon maaf, ini suara saya ngadet-ngadet apa lancar? Soalnya kalau on kamera kok gambarnya nggak nyala, tersampaikan suaranya gimana? Lancar, Bu. Lancar. Oh, Jelas, Bu. lancar, Bu. Siap-siap. Berarti ini saya tetap on ya, tapi Jelas. hitam gitu ya. Oke. Terus teman-teman, mohon maaf jika memang tidak termaksimalkan untuk video gambar saya, dalam arti saya memang tetap on, cuma intinya karena sinyal tertentu yang akhirnya saya tidak bisa tertampil di situ. Oke, ini saya sebelum membahas pertanyaan, secara singkat saya akan mereview dari materi yang tadi disampaikan, karena ada materi yang belum disampaikan ya. Gunanya untuk apa? Nanti kalau pas besok ada UTS, tersampaikannya itu semua, biar nanti kok kayaknya saya nggak dapat materi itu, kemudian tahu-tahu kok ada pertanyaan UTS di situ gitu nggih. Oke, yang pertama gini, kita mereview dari definisi ya. Kemarin sudah saya bahas ketika di dalam status sosial itu ada yang sifatnya terbuka, tertutup dan campuran. Gitu nggih. Nah, tipe-tipe stratifikasi masih ingat ya, di mana seseorang itu ketika dibolehkan atau tidak berpindah status itu adalah di tipe-tipenya. Ketika orang itu tidak dibolehkan, yaitu status tipe stratifikasinya adalah tertutup. Ketika seseorang diperbolehkan itu terbuka. Tapi ada yang terbuka atau sesekali terbuka, sesekali tertutup, berarti itu campuran. Nah, dari situ salah satu yang menuju ke perpindahan sosial itu tadi, atau mobilitas sosial itu tadi adalah yang terbuka dan campuran. Nah, berarti kan mobilitas itu adalah perpindahan sebuah status, di mana pergerakan status ini adalah merubah kehidupan seseorang, baik itu secara vertikal atau horizontal, ya. Nah, oke, ini saya pahami dulu. Berarti teman-teman, ketika ngomong status sosial, kita berbicara hanya dalam bentuk stratifikasi ya. Manusia itu digolongkan di dalam kehidupan masyarakat. Ya, dari golongan seperti 3 golongan umumnya ya, dari golongan tinggi, sedang, dan rendah. Nah, atau yang golongan kemarin sudah kita bahas, ada golongan dari tingkat kekayaan, pendidikan, kekuasaan, dan kehormatan. Gitu nggih? Nah, penggolongan tadi itu ada kalanya seseorang tadi boleh berpindah status. Nah, perpindahan inilah kita bahas di mobilisasi sosial. Oke? Sampun? Clear ya untuk satu konsep ini, teman-teman? Cek, halo. Halo? Suara saya masih tersampaikan ya? Masih. Intinya sudah jelas ya bahwa status itu penggolongan masyarakat dalam jenjang tertentu. Ya, tapi ketika jenjang tadi itu diperbolehkan seseorang bisa berpindah. Nah, berpindah itu kita di mobilitas sosial gitu. Nah, yang kedua berikutnya saya akan membahas di halaman 135 teman-teman ya, kalau sambil membuka buku dan yang punya buku, ketika mobilitas itu ada 3 ya. Nah, perpindahan itu ada 3, perpindahan secara fisik ya, yaitu kita sebut mobilitas fisik. Yang kedua, perpindahan secara sosial, yaitu mobilitas sosial. Yang ketiga, perpindahan secara psikis, atau kita sebut mobilitas psikis. Nah, bedanya apa nih? Yang pertama ya, ketika orang itu berpindah secara fisik, itu adalah dilihat dari geografisnya, perpindahan tempat tinggal. Nah,
Kalau orang zaman dahulu itu seringkali perpindahannya fisik. Kayak kita kenal nomaden ya. Tahu ya, nomaden itu yang selalu berpindah gitu. Tapi kalau sekarang nggak mungkin berpindah ya gitu. Tapi perpindahan itu bisa dilihat dari orang itu mendapat pekerjaan di tempat dia bekerja, ya nggak? Misalnya penempatan pekerjaan, baik ASN atau tempat dia memang memilih bekerja itu mungkin dia dari desa ke kota gitu ya dan lain sebagainya. Itu perpindahan fisik. Yang kedua, perpindahan ini secara fisik, yang pertama dulu. Secara fisik yang kita lihat contohnya, teman-teman masih ingat ada transmigrasi, ya? Halo? Cek. Transmigrasi itu apa? Transmigrasi itu apa? Perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dari satu tempat ke tempat lain. Atau kita ngomong ada urbanisasi. Nah, bedanya apa tuh? Urbanisasi sama transmigrasi. Urbanisasi gimana? Kalau urbanisasi dari desa ke kota, Bu. Ya, 100 Mas Irfan Danang. Betul. Ketika satu tempat ke tempat yang lain itu bisa urbanisasi, bisa transmigrasi. Cuma kalau transmigrasi lebih ke satu pulau ke pulau yang lain gitu ya. Tapi kalau urbanisasi lebih ke satu desa atau dari desa ke kota ya gitu. Betul. Nah, itu perpindahan contohnya letak geografis. Jadi dia berpindah secara fisik letak geografisnya. Yang kedua, seseorang berpindah secara sosial. Nah, sosial ini dilihat dari status sosial yang dimiliki gitu. Ya, karena perpindahan ini bukan hanya karena dia berpindah tempat, mungkin karena sosialnya dia, mohon maaf, dia dulunya dari orang biasa. Secara ekonomi kemudian dia mapan dan sebagainya dia sukses, secara sosial akhirnya dia menjadi orang yang terpandang gitu. Atau status ini berubah karena dia dulunya enggak jadi apa-apa, tapi kemudian jadi kepala bagian unit bla 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 cabang sekian gitu nggih. Nah, atau dia dulu jadi awalnya karyawan buruh, sekarang jadi manajer ya, gitu nggih. Itu dari kekuasaan. Nah, itu faktor-faktor tadi yang kita secara sosial bisa dilakukan dan bisa mendapatkan dan bahkan bisa disengaja ya enggak? Contoh, orang kaya itu jalurnya disengaja atau karena dia itu tiba-tiba dapat durian runtuh. Kecuali warisan lo ya. Gitu. Tapi nek warisannya oke gitu kan. Tapi kita nggak mengharapkan itu gitu loh. Artinya ketika sebuah status ini bisa diusahakan loh. Ya nggak? Iya. Ya diusahakan dengan cara apa ya teman-teman berusaha kalau secara ekonomi nanti bagaimana kerja tekun kemudian giat pada intinya dengan halal dan pastinya untuk mengharapkan ridho Allah gitu ya dan pastinya untuk kita menjadi orang sukses gitu kan nggak mungkin kalau ingin kerja giat ingin jadi orang miskin kan ya nggak ya paling tidak bisa berkecukupan gitu ya yang penting kita nggak terlalu memandang duniawi itu sebagai sumber yang paling utama. Oke, selanjutnya gini. Bu, Ketika dalam punten Bu. ya. Niki Mas Yusuf kalian Mbak Ulan nyuwun tulung di ACC ulang Bu. Oh Niki ya mau Allah. bar WA aku loh. Oh iya siap. Oke, saya lagi menikmati dengan presentasinya. Oke, terima kasih Mas ya sudah saya admit. Yes. Lalu berikutnya gini, ketika seseorang dengan perpindahan tadi secara sosial ada perpindahan secara psikis. Nah, teman-teman tahu psikis ya? Apa? Beban mentalnya ya gitu. Berarti kan ketika seseorang perpindahan psikis ini bisa jadi seseorang yang karena bangkrut ya atau seseorang yang karena melakukan suatu tindakan penyimpangan di masyarakat yang pada intinya bisa karena menjadi dasarnya seseorang tadi berpindah karena suatu hal yang memungkinkan dirinya akhirnya mentalnya itu kena gitu nggih. Nah, ini perpindahan ini akan menjadikan dirinya itu mungkin ya mohon maaf jadi omongan dan dikucilkan. Bukan berarti kita ngomongin yang secara negatif tidak, tapi pada intinya ketika
mobilitas psikis ini akan mempengaruhi, ya Allah ndek ini padahal oh gini 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 kok sekarang saiki dadi koyo ngono ya mesakne bla bla bla. Mohon maaf kalau kita ngomong orang udah menuju ke stres gitu nggih. Tapi dengan harapan mobilitas psikis ini yang arah lebih baik gitu nggih. Nah, lebih baik bisa jadi apa? Mobilitas psikis contohnya apa teman-teman? Kalau yang buruk contohnya mohon maaf, duitnya bondone wis entek kabeh. Terus kemudian dia jadi stres. Maaf ya, kalau nyalon anggota DPR, nyalon kepala desa, kepala kelurahan atau apalah gitu yang mungkin dia selalu ambisi atau terlalu ambisi, kemudian dia tidak siap untuk kalah, ya enggak? Sebenarnya sebuah apa ya pemilihan atau sebuah apapun pertandingan itu ada menang ada kalah, ya enggak? Kan enggak mungkin semuanya itu menang. Kalau menang ya nggak ada perlu kita pilihan gitu kan, cukup satu orang aja kan gitu. Tapi ketika lebih dari satu orang kan berarti butuh beberapa orang tadi yang mana yang terpilih. Berarti kan ada yang kalah, ada yang menang gitu nggih. Bukan berarti kalah itu adalah orang yang gagal, tapi mungkin memang belum beruntung. Lah dia itu udah nyoba 5 kali loh Bu daftar DPR gitu ya. Udah 5 kali loh Bu sampai daftar Pak Kades gitu ya. Tapi bondone nganti entek-entekan dhek kaya ngono. Ya wallahu alam. Artinya ketika posisi mobilitas psikis ini yang vertikal menurun namanya. Vertikal itu yang kita atas bawah ya, istilahnya vertikal itu yang tarik dari atas ke bawah. Kalau vertikal itu menurun ya itu yang tadi. Kemudian vertikal naik, contohnya apa? Jadi mobilitas psikis yang vertikal naik. Jadi awalnya apa? Contoh ya, ketika teman-teman pernah mendengar seorang ustadz atau kiai, dia itu dulu mantan narapidana. Dia dulu mantan dari orang yang mungkin di masyarakat dulu itu dia dikucilkan, tapi sekarang itu dia menjadi penceramah. Ada enggak? Ada. Contoh ya dulu kalau masih ingat Ustadz Jeffrey, Ustadz Jeffrey ya, dulu kan beliaunya sempat pencandu narkoba ya, masih ingat ya, almarhum. Atau ustadz-ustadz tertentu dengan kasus tertentu, tapi dia secara psikis menjadi seseorang tersebut itu berubah, ya enggak? Menjadi malah bisa merubah orang-orang di sekitarnya karena dengan spiritual dia itu lebih baik gitu. Dengan mencoba bagaimana manusia itu boleh dikasih kesempatan tanpa harus dia nanti apa ya istilahnya, kalau yang namanya orang hidup itu kan ada kalanya kita pernah jatuh gitu ya. Nah, dengan jatuhnya tadi kan ada kesempatan untuk dia bisa bangkit lagi dan mengobatinya dengan apa? Tidak mengulangi perilaku yang sama dan akan menjadikan seseorang yang lebih baik. Oke, yang berikutnya ada mobilitas tadi yang 1, 2, 3 ya, fisik dan sosial serta psikis. Saya akan berbicara tentang mobilitas yang vertikal dan horizontal tadi. Kalau vertikal tadi saya sudah mengungkapkan ya. Vertikal itu adalah pergerakan status sosial yang istilahnya adalah bisa naik dan turun ya teman-teman. Kalau naik kita sebut social climbing ya, di buku ada. Kalau yang menurun kita sebut social sinking ya. Tulisannya SINKING. Nah, untuk yang naik itu yang tadi teman-teman. Ya, dari dengan cara apapun teman-teman, dengan sekolah yang giat, dengan video tadi itu adalah vertikal naik ya. Dengan video tadi itu vertikal naik. Kemudian dengan kasusnya si Ustadz tadi itu vertikal naik. Karena lebih baik ya enggak? Tapi akan berbeda dengan status yang menurun. Dengan dia dulu bla bla bla, sugih, kaya dan sebagainya, kemudian korupsi atau bla bla bla, dia dulu kaya kemudian bangkrut. Ya. Atau kemudian mohon maaf dia adalah seorang dokter, kemudian seorang profesor dan sebagainya, atau mohon maaf dia adalah seorang akademi intelektual, tapi dia kemudian melakukan hal-hal yang akhirnya membuat dia itu dipenjara, membuat dia itu secara bukan diskriminasi ya, penyimpangan sosial, akhirnya dia dikucilkan ya itu akhirnya dia menurun. Nah, contoh lain nanti silakan bisa teman-teman cari sendiri ya. Kemudian mobilitas juga ada yang sifatnya horizontal.
Horizontal itu adalah yang sederajat, ya, tidak ada naik dan turun. Contoh adalah mobilitas di geografis atau fisik tadi. Ya, kenapa Bu Meda kok ngomong ketika mobilitas geografis atau fisik adalah sifatnya horizontal, mobilitas horizontal? Karena ketika perpindahan desa dan kota, tidak mungkin Mas Irfan, urip ning kota wae lebih enak, bla bla bla. Itu nanti orang desa tersinggung enggak? Ya, tersinggung enggak Mas Irfan? Ya, tersinggung, betul, mantuk-mantuk ya. Tersinggung karena nggak mungkin, saya kan dari desa, kowe aja ngomong kaya ngono lah, mergo kowe ning kene gede ning desa, tapi turun tentu ning kota kok kowe iso nyaman dan sebagainya. Ya enggak, karena persaingan hebatnya adalah di kota, bagaimana kamu bisa survival hidupnya di situ. Tapi nanti kalau kamu bangkrut, masa kembali di desa nanti kamu nggak akan diterima kalau seperti itu gitu kan. Nah, artinya itu nggak ada perpindahan yang sifatnya baik dan buruk ketika kita ngomong di horizontal gitu nggih. Nah, karena sifatnya sama, dianggap sama. Itu perpindahan letak geografis gitu. Atau perpindahan yang sifatnya ini teman-teman, saya lupa satu lagi ya, geografi itu tadi urbanisasi sama transmigrasi. Ketika kita ngomong neng Jawa ki lebih enak loh, fasilitasnya istilahnya bisa mencukupi dibandingkan dari di Pulau Sumatera atau di Irian gitu atau di Papua. Ya, nanti bagi orang Irian akan tersinggung, kan tidak semua di Pulau Irian atau Papua itu tidak bisa terfasilitasi fasilitas seperti di Jawa. Kan pasti ada di daerah yang kota yang sudah provinsi itu tidak seprimitif pemikiran hal tersebut sampai akhirnya membedakan bahwa Jawa itu lebih baik dari pulau yang lain gitu. Enggak boleh gitu nggih. Lalu berikutnya di sini ada teman-teman membahas tentang faktor yang menghambat mobilitas sosial. Ada agama, kesukuan, jenis kelamin, dan sebagainya. Cuma ketika menghambat ini masing-masing tergantung dari orang akan memandang ya secara kesadaran tadi sudah dijawab oleh Mas Yusuf ya. Semisal dengan agama. Nah, kenapa kok agama sulit untuk menghambat orang berpindah status? Ayo. Kenapa ya teman-teman? Kalau dipikir gimana? Kalau dipikir gimana? Sulit berpindah. Contoh, kalau berpindah status tuh gini, kalau di agama tertentu biasanya ini akan menjadikan seseorang untuk menikah dengan beda agama, yang menjadikan seseorang tadi berpindah statusnya itu akan mempengaruhi status dirinya. Contoh, ketika dia agama dari Muslim, ya, kemudian akan menikah dengan yang non-Muslim atau Kristiani atau Hindu, Buddha, dan sebagainya, agama yang diakui oleh Indonesia. Nah, secara status, ya, tadi secara kondisi dia akan mengalami yang namanya stereotip pelabelan. Ya nggak? Mohon maaf, kadang kita ada mengistilahkan namanya murtad. Ya, gitu nggih. Nah, itu. Ya, itu masing-masing kepada diri orang masing-masing yang menjalani kan dia. Ya, mungkin satu sisi kita memang secara agama muslim mengatakan, loh, apa sih wong kita muslim kok dadak pindah kono? Yo, monggo itu sebagai kepercayaan mereka. Ketika mereka udah cinta matikah atau lain sebagainya yang masing-masing punya prinsip tertentu, itu akhirnya berpindah. Kecuali seseorang itu tadi berpindah-pindah beraneka ragam agama, maksudnya awalnya Muslim, Kristen, nanti balik Muslim lagi, balik Kristen lagi, ya itu mohon maaf, itu yang memang sudah mempermainkan agama. Cuma kalau perpindahan yang seperti itu memang karena faktor agama, juga karena faktor adanya perkawinan ya, gitu ya. Dan lain sebagainya. Tadi secara sosial juga sudah dibahas, ketika seseorang tadi di masing-masing pekerjaan misalnya dipengaruhi, ada kalanya orang itu melihat bagaimana seseorang itu dari ras, mohon maaf ya. Teman-teman tahu yang namanya pegawai bank atau yang kerja di public
speaking atau entertain atau lain sebagainya. Dulu kan, bukan dulu ya, seringkali kita akan memilih orang-orang yang penampilan fisiknya bagus ya, cantik, ya, good looking ya, gitu ya. Oke, betul Mas Yusuf. Enak dipandang, nggak enak dilihat, gitu ya. Enak dipandang, enak dilihat dan sebagainya. Nah, good looking ini bagi persepsi orang memang macam-macam sih, tapi bagi yang secara umum pasti dia kayak cantik, tampan, putih ya, rambutnya terurai gitu, atau dia kalau cowok berarti mukanya maskulin dan sebagainya yang kayak kemarin dari gender kita udah bahas. Nah, kemudian akhirnya akan mempengaruhi ras tertentu. Nah, bisa teman-teman cek sendiri yang saya maksud ketika tadi ada kulit putih, berarti dimungkinkan orang yang kulit negroid itu punya keinginan seperti hal tersebut itu agak susah, ya nggak? Kecuali, makanya saya kadang gini, wah keren ya, ini di entertainment ada yang kadang pembawa gosip itu loh, gosip, tahu ya gosip? Itu yang dia dari ini, orang Indonesia Timur, ya nggak? Rambutnya kan diurai, keritingnya keriting banget itu loh ya, teman-teman ya, keriting bul gitu ya, keriting itu gitu. Jadi itu akhirnya satu sisi di stasiun TV tertentu dia tidak memandang itu, tapi dia masih good looking gitu ya, maksudnya masih stylishnya gitu. Makanya satu sisi agak susah itu pekerjaan tertentu karena mempertimbangkan hal demikian. Nah, akhirnya secara stereotip tadi, pelabelan yang kemarin kita bahas, itu orang-orang tertentu akan mendapatkan pengucilan. Dan dia mungkin akan sulit di pekerjaan, sulit dapat kesempatan yang sama dengan yang lainnya. Gitu, nggih. Makanya akhirnya dampaknya akhirnya apa? Dia tidak merasa sama atau tidak adil ya. Nah, kemudian ada kalanya solusinya betul dari Mas Yusuf, bagaimana kita mendapat solusi dengan perbedaan tersebut. Ya, kalau kita harus memakai jalur hukum nanti ribet ya teman-teman, ya nggak? Ya, meskipun itu ada, kita di negara hukum, ya nggak? Tapi itu ribet, karena mau nggak mau kita harus berurusan hukum, kita harus berurusan dengan pengacara, kita harus berurusan dengan klien dan sebagainya. Tapi ketika di situ itu sudah disediakan LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Ya, makanya muncullah organisasi sosial tertentu di masyarakat. Ada loh di beberapa kecamatan muncul LBH untuk terkait dengan apa ya masalah kecil di masyarakat gitu ya. Tapi kembali lagi masyarakat nggak mau terlibat di situ, ya nggak mau repot. Contoh ya, kayak kita ketilang polisi, pengennya sidang opo langsung bayar. Halo. Ini secara spontan baik. Iya Mas. Bayar. Perasaan tak ribet ya. Untuk bayar. Nek aku ora Mas. Aku nggak cukup ya. Rasa bayar ya. Gratis gitu ya. Mungkin lolos. Iya. Wani ini nek kandang macan ora wani ya. Gitu ya. Oke, siap. Gitu. Terus kemudian dari yang mobilitas tadi dengan faktor penghambat beberapa hal sudah disampaikan. Terus saya menambahkan di halaman 136 ya. Ada status sosial yang berpindah tadi yang kita sebut faktor keturunan. Nah, di halaman 136 yang kita sebut ascribed status keturunan. Nah, contoh ketika anak pedagang kaki lima akan melahirkan calon anak pedagang kaki lima, anak kepala desa melahirkan calon anak kepala desa, dan lain sebagainya dalam golongan priayi. Nah, faktor keturunan ini adalah disebut ascribed status. Nah, untuk perbandingannya, bukan perbandingannya, lawannya ascribed itu assigned status, teman-teman. Tulisannya A-S-S-I-G N-E-D status. Saya ulang ya, takutnya nanti ada yang salah. A-S-S-I-G-N-E-D status. Nah, ini adalah status yang diusahakan, bukan karena keturunan. Status yang diusahakan, status yang direncanakan. Nah, bedanya apa sih, Bu? Ketika di keturunan, ascribed, itu secara
kodrati seseorang yang baru lahir dari jalur apapun itu akan meneruskan garis keturunan dari latar belakang orang tuanya. Nah, ini seringkali kita bahas di golongan priayi, golongan kerajaan, golongan status sosial pada saat zaman bukan kolonial, zaman kerajaan, kesultanan, dan sebagainya. Nah, kemudian akan berbeda dengan assigned status, di mana status ini orang tidak dari keturunannya, tapi berasal dari yang dia mendapat mobilitas itu dengan cara usaha yang tadi saya bilang. Dengan cara dia disengaja. Oh, dia sekarang sudah profesor. Oh, dia sekarang sudah SPD. Karena secara usaha, meskipun orang tuanya hanya lulus SD atau nggak membaca tulis, nggak bisa membaca dan menulis, tapi anaknya wis jadi sarjana, wis jadi guru. Nah, berarti secara sosial itu diusahakan. Dia bisa berpindah, ya nggak? Kemudian perpindahan ini bisa dari yang lain. Oh, ndek men ki padahal wonge bapak ibuke wonge melarat lho, kaya ngono. Ya. Oh, saiki Bu, apa anake wis dadi wong sukses dan sebagainya. Itu dari kekayaan. Pun dari kekuasaan. Ndek men ki nek ra salah ibu bapake buruh tani. Terus nek ra salah ndek men satpam gitu ya. Terus saiki anake dadi polisi, dadi jenderal, ya, dadi kementerian, mungkin jadi presiden ya, kayak Pak Jokowi dan sebagainya. Gitu ya teman-teman, itu kekuasaan menjabat di suatu wilayah tertentu ya, atau di peran kedudukan tertentu. Atau dari kehormatan. Kalau kehormatan ini biasanya yang karismatik ya. Diusahakan tapi juga kadang sambil ngalir masyarakat yang memberikan labelnya gitu ya. Tapi kalau dari diusahakan yang lain bisa dengan cara apa teman-teman? Dari kekuasaan, kehormatan, ekonomi, dan pendidikan dari apa? Perkawinan. Ya, kemarin saya udah bahas. Orang bisa naik status, semisal dia berpindah dari status yang mungkin calon pasangannya tadi itu lebih baik statusnya. Nah, dia pasti akan dianggap naik di statusnya karena dia menikah dengan orang yang di atas dari dirinya. Cuma ketika di keluarga si laki-laki atau keluarga pasangannya mungkin akan teranggap turun status, ya nggak? Karena menikah dengan golongan di bawahnya gitu. Makanya kita nggak boleh ya teman-teman perkara mbok nikah karo wong sugih, wong biasa, ya harapannya adalah kita nanti tidak membawa kekayaan dari orang tua, membawanya adalah ilmu, harkat, martabat, pendidikan karakter dan sebagainya yang sudah dari orang tua. Kecuali kalau memang itu nanti kita akan kaya dan sebagainya kan pasti dengan usaha kita sendiri. Ya, kita nggak menunggu warisan. Gitu ya. Itu pun prinsip dari saya secara pribadi ya teman-teman. Oke, berikutnya yang terakhir dari saya bahwa ada hubungan teman-teman tadi belum dibahas ya. Hubungannya apa sih dengan pendidikan ini terhadap mobilitas sosial atau mobilitas ini secara hubungan kepada pendidikan bagaimana? Oh, seseorang bisa berpindah status itu nanti terkait dengan pendidikan bagaimana gitu ya. Oh, ternyata dengan perpindahan status ini akan memudahkan seseorang bisa mendapatkan kesempatan pendidikan yang pertama. Pastinya ketika seseorang akan berpindah, berarti kan dia memiliki kesempatan untuk semakin dia mencapai jenjang tertinggi dalam sebuah pendidikan. Gitu nggih, yaitu pendidikan tertinggi adalah S3. Tapi kalau profesor nanti dalam bentuk kehormatan, gitu nggih. Tapi pun iya memang itu tertingginya dari setelah doktor, tapi nanti tanpa sekolah ya teman-teman. Oke, kemudian yang kedua mendapat pekerjaan. Antara sebuah lulusan pendidikan dan pekerjaan itu biasanya saling berhubungan ya. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka dengan harapan semakin tinggi pula pekerjaan yang dia peroleh, ya nggak? Iya atau tidak? Halo? Iya, Iya. Bu. Ya, harapannya teman-teman kuliah S1 PGSD. Nah, harapannya pasti pengen jadi guru kan?
nggak mungkin pengen jadi penjaga toko, nggak mungkin hanya jadi ibu rumah tangga, atau hanya berdiam diri di rumah, ya enggak? Nah, kondisi tertentu memang nanti masing-masing, aku neng bojoku ra entuk kerja gitu ya. Itu kalau yang cewek gitu ya, kalau udah nikah. Atau mungkin karena satu kondisi pastinya seseorang tersebut untuk bekerjanya itu gajinya kecil, akhirnya dia cari pekerjaan lain yang mungkin dia freelance mungkin lebih besar. Itu kan faktor lain ya teman-teman. Tapi harapannya ketika semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi tingkat pekerjaannya. Makanya itulah hubungannya di situ teman-teman. Ketika teman-teman secara kualifikasi pendidikan tadi semakin tinggi, maka secara mobilitas harapannya akan lebih baik gitu. Contoh ya yang lain seperti halnya dia lulusan D3 dengan yang lulusan SMA itu akan ditempatkan di tempat pekerjaan itu pasti beda ya nggak? Contoh di pabrik nih. Nah, kalau di pabrik, kalau yang saya tahu ya, saya punya sepupu dari suami ya, itu lulusan SMA. Dia akan sulit untuk menjadi bagian di bagian supervisor ataupun bagian apa ya? Kalau di pabrik itu ada apa ya, Mas? Supervisor ya. Ya paling itu ya yang saya tahu supervisor. Yang istilah kayak mandor gitu loh. Tahu ya? Atau bagian admin keuangan. Nah, atau bagian dari bagian kepegawaian HRD ya enggak? Itu susah. Karena dia SMA. Secara kondisi dia secara lulusan pasti hanya di bagian packing ya enggak? Pengemasan itu ya tadi. Terus bagian pemilahan bahan ya enggak? Bagian angkut-angkut. Iya. Itu yang saya tahu dan saya tanya kepada saudara saya tadi, sepupu saya. Nek kono kerjane opo? Ngene, Mbak, ngene. Nah, ya Allah, kadang kan gitu ya. Terus tapi akan berbeda dia lulusan D3. Kondisi tersebut memungkinkan dia ternyata alhamdulillah ada saudara saya dia itu di bagian keuangan gitu ya, karena sudah pengalamannya tinggi juga sih jam terbangnya. Oke, gitu yang tadi sudah dibahas. Kemudian yang terakhir dari Mbak Dita, dari lingkungan sosial berarti akan mempengaruhi nggak dengan mobilitas sosial? Akan pengaruhi banget ya, karena ketika seseorang dengan kondisi yang baik pastinya akan mengaruhi yang baik. Seperti halnya simbiosis mutualisme sudah kita bahas antara pendidikan dan masyarakat di minggu kemarin ya, 2 minggu yang lalu. Kemudian dari Mbak Mega ya, dampak dari mobilitas secara positif dan negatif. Secara positif pasti bagus ya, akan menjadikan seseorang itu lebih baik. Berarti munculnya perubahan sosial di masyarakat. Contoh ya, orang Indonesia sejauh ini itu untuk mengajukan KIP, untuk mengajukan PKH, itu banyak yang nggak mau. Berarti secara perpindahan sosial mereka sudah banyak yang kaya, ya nggak? Nah, berarti dari situ secara mobilitas boleh dibilang dari kehidupan ekonomi itu lebih baik. Nah, perubahan sosial ini tadi biasanya sering dimaknai oleh masyarakat adalah dilihat dari segi kekayaan, ya. Itu. Kemudian kemajuan sosial itu pun demikian. Nah, integrasi sosial bisa, tadi saya mencatat dengan adanya perubahan mobilitas tadi bisa menjadikan seseorang itu untuk mengintegrasi. Integrasi itu apa sih? Menyatukan satu sama lain. Contoh ya, kita berpindah tempat, mau nggak mau kita harus adaptasi. Seperti yang kemarin saya ceritakan. Kenapa sih beberapa siswa itu dari daerah masing-masing, tapi bagaimana caranya kita mengadaptasi dengan bahasa Indonesia yang awalnya nggak terbiasa. Kalau neng omah ya nganggo bahasa Jawa biasa ngoko, ya nggak. Tapi kalau di kelas atau di lingkungan akademik atau di tempat kita mana berada, kita harus bahasa nasional Indonesia. Misal gitu, itu dari bahasa atau integrasi yang lain. Tapi secara negatif nanti betul akan memunculkan perpecahan. Nah, perpecahan ini yang berakibat memunculkan pada konflik. Ketika perpecahan itu kan gini, bedanya perpecahan dengan konflik apa? Kalau konflik itu sudah apa nih teman-teman? Sudah lebih parah dari perpecahan. Karena perpecahan ini hanya sifatnya ingin memisahkan,
ingin sifatnya selalu memprovokasi. Tapi kemudian istilah kayak membuli dan sebagainya. Tapi kalau sudah konflik itu sudah lebih arahnya kronis gitu ya. Itu nggih, bahkan sampai korban bencana, rusak benda dan lain sebagainya ya. Kemudian akhirnya secara negatif mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang. Itu tadi ya, dengan mobilitas yang mana seseorang gagal untuk memperoleh sebuah harapan dan cita-cita yang sudah saya ceritakan tadi. Gitu nggih? Dari yang bangkrut mungkin, dari yang karena nggak terpilih menjadi calon-calon bakal dan lain sebagainya tadi. Gitu nggih? Oke? Sampun? Terima kasih, kita sudah lebih dari 1 jam, yaitu 1 jam 30 menit ya. Sudah berlalu dan ini insya Allah sudah saya rekam. Dan pada intinya nanti kalau sudah selesai, insya Allah saya upload di YouTube channel saya. Gitu nih. Saya memang seringkali sering update untuk channel-channel di YouTube saya, teman-teman, dari hasil KPM. Itu yang dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga penyampaian ini sudah secara maksimal. Dan saya mengingatkan kembali lagi, sebelum besok kita ketemu di hari Jumat untuk presentasi kelompok 1 multikultural, ya. Jangan sampai nanti lupa. Untuk kelompok 4 minggu depan sosiologi tetap lanjut ya, gitu. Jadi belum UTS kelompoknya Mbak Mega dan teman-teman. Terima kasih, saya tutup akhirul kalam, dan yang sudah join dan on kamera sudah terlaporkan di sini karena sudah saya rekam, gitu nggih. Atau kita selfie dulu ya teman-teman ya. Bentar. Semoga kamera saya sudah bisa memaksimalkan. Kalau enggak berarti saya on kamera tapi enggak mau muncul nih. Mohon maaf, ini saya tak coba lagi. Bentar deh. Nggak mau, saya tetap nggak muncul. Ya mas, gini aja, daripada memakan waktu lama, saya hitung dari hitungan 10 ya. Giginya sampai kering. Oke, hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih yang sudah join dan matur nuwun. Saya tutup semuanya. Saya stop recording dulu. Sebentar. Habis ini ada kuliah lagi enggak teman-teman? Sebentar, gimana ini loading.